Yang terhormat Ibu Sundari MPD dan juga Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati juga, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah karunia nikmatnya kita bisa hadir di siang hari ini dalam acara diseminasi berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat untuk guru mapel yang nanti akan disampaikan oleh narasumber teman kita sendiri Ibu Tri Widiani, yang kemarin mungkin ini sebagai oleh-oleh juga dalam setelah Bu Widi mengikuti diklat ya Bu Widi, di Bimtek apa di Bimtek ya. Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai saja kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Monggo berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita langsung masuk saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Ibu Sundari MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Semoga Ibu Bapak semuanya sehat. Amin. Meskipun panas supaya semoga tidak merasa kepanasan. Dari tadi saya ngekan ulang awal itu cari siapa? Cari apa? Cari yang dekat kipas yang mana itu. Cari yang dekat kipas yang mana. Sampai saya amati sudah mulai banyak es teh jumbo yang bertebaran di meja-meja. Ada kopi, es kok kopi ya. Ini menandakan semangat Bapak Ibu semua. Biar caranya supaya tetap bisa komel nih ya, tetap sambil menikmati situasi yang seperti itu. Tadi malam sangat panas sehingga tidak bisa tidur sebentar terbangun nggak bisa tidur lagi. Ada yang baca statusnya Bu sudah? Tak waca tak ngomongin anakku ngono bingung ngekek. Piye bingung ini? Mbak absen. Lah kan jurusan bahasa Inggris jadi langsung bingung. The hot is potato. Panasnya kena Bu. Kata Bu sudah rebahan di atas kasur seperti rebahan di atas pawon sih. Itu juga menyikapi cuaca ini mestinya Bapak Ibu di kelas juga mulai ada perubahan nuansa atau cara mengajarnya. Nek misalnya guru agama misalnya kita baikkan dari misalnya pas cuacanya sejuk mana kok langsung kon apalan terus dari pagi sampai jam terakhir kon ngapalke hadis-hadis atau surat pendek terus. Tuh bisa jadi kalau cuaca panas mungkin ya apalannya tadi rada ya mungkin tetap apalan tapi mungkin dengan cara model yang berbeda, berpasangan atau tanya jawab dengan temannya atau salah satu mengucapkan satu setengah ayat lainnya melanjutkan gitu Pak, maksud saya gitu. Jadi kita pembelajaran itu memang harus mengikuti situasi dan zamannya, jadi tidak bisa dipaksakan. Itulah kayak agama, belum yang lain-lain mungkin seperti itu. Tadi melihat judulnya ini sudah menarik sekali. Mestinya Bapak Ibu sudah mulai ini. Jadi sekarang zamannya kalau core-nya kurikulum sama ya, pembelajaran merdeka dan mendalam itu sebenarnya sama. Cuma kita memang harus mungkin karena cuacanya mungkin sudah
Pak Menteri itu mungkin sudah dapat ini Pak. Sesuk itu cuacanya panas sekali, anak mudah capek, guru juga mudah capek. Maka besok pembelajarannya mendalam. Namanya tadi mendalam, tapi kan hampir sama. Istilah-istilahnya sekarang kita mulai mengenali istilah-istilah yang berbeda-beda. Begitu kan Bu Narsum? Mana Bu Narsumnya? Mbak Widi, Narsum yang lain? Mbak Linda, Sofi, Nyuting, Mbak Linda ya. Inquiry kolaboratif, kalau bahasa Indonesia yang benar bacanya apa? Kan lagi yang buat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bapak Ibu, kita kan agak rehab. Tukangnya itu kan yo orang mau gini semua. Ada yang tukang rodo-ado, ya sebenarnya tukang ada macam-macam. Tolong Bapak Ibu ya sambil ngawasin ya istirahat ya. Sing kelasnya, yang kelasnya dekat-dekat tukangnya loh. Soalnya saya waktu jadi guru di mana saya pengalaman pas sama Gapri tukangnya harus jadi loh. Dasarnya muridnya ya ono sing mungkin tuh ada yang berkebutuhan menunggu nanti notoin. Jadi jenengan nek istirahatnya lagi kang ingai ngono sekitar anak-anak kemana. Kadang kan ya iseng-iseng gitu Mas. Masnya, kita mau tanya, semoga tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dari untuk sambutannya. Kita langsung saja menuju ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat yang untuk guru mapel yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Widiani. Kepada beliau kami persilakan. Nanti dari BK akan merubah wow keren menjadi jos keren. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Bu Sundari, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jogondala, dan kepada Bapak Ibu Guru semuanya telah meluangkan waktu untuk di aula. Di sini saya akan melakukan diseminasi berbagai praktek baik implementasi 7 jurus BK hebat untuk guru mapel. Sedikit cerita Bapak Ibu. Kemarin tanggal 17 September ya, 17 September sampai dengan 20 September saya mendapatkan tugas ditunjuk oleh dinas untuk mengikuti BIMTEK 7 jurus BK hebat di BPGTK Karanganyar selama 4 hari. Di situ banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pertama mungkin saya lolos dengan ego saya. Ego Bu, saya anggap itu sebuah ego karena mungkin Bu Sofi tahu sendiri, saya itu kalau untuk meninggalkan anak mesti menolak. Kemarin saya sempat berdebat juga dengan teman-teman ya. Nanti kalau semisal ini tugas dari dinas, monggo kalau semisal mau menolak, monggo langsung ke dinas. Setelah itu saya siapnya berangkat. Di BPGTK Karanganyar, saya merasa memang ini benar-benar BIMTEK
bisa dibilang ya 100% harus fokus nih Bapak Ibu. Kalau semisal kita diklatnya itu di rumah, mungkin model daring, kita kadang online tinggal pergi. Kalau di sana nggak bisa Bapak Ibu. Jadi di sana itu apa-apanya teratur. Jam 5:30 itu harus standby di depan gedung BPGTK sudah berpakaian olahraga untuk senam Indonesia hebat. Saking apa? Nah itu. Jadi 5:30 itu sudah siap di depan gedung BPGTK untuk melakukan senam. Setelah itu jam 6:15 mesti selalu langsung menuju tempat makan. Nah, kemarin sempat tanya Bu, kok ini menunya seperti ini toh Bu? Ini memang dari arahan atas itu memang makannya harus bergizi, harus macam-macam gitu. Nah, setelah itu nanti di jam kelas itu jam 8 pagi sampai nanti maghrib itu sudah selalu berada di kelas untuk mempelajari itu tadi 7 jurus BK hebat. Di situ banyak hal baru yang saya dapatkan, bisa diskusi dengan teman BK dari beberapa sekolah. Kemarin itu adalah 34 guru BK se-Kabupaten Klaten. Dari kabupaten lainnya juga banyak Bapak Ibu. Di situ kami mempelajari beberapa teknik di mana mungkin kemarin belum saya temui waktu di SMP Jogonara. 7 jurus BK hebat itu antara lain, yang pertama adalah kenali potensi, kedua adalah kelola emosi, ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, keempat adalah jaga konsistensi, kelima adalah jalin koneksi, keenam adalah bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Di sini saya bertugas mendapatkan tugas yaitu di jurus 1 dan 2. Kemarin saya sudah mengimplementasikan kepada siswa. Kebetulan kemarin saya ambil di kelasnya Bu Rizka, kelas 9G dan kelas 9B yang saya laleni sendiri. Lanjutnya Bu. Oke. Kenapa tadi judulnya adalah untuk guru mapel Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Seperti kata Bu Sundari tadi, bahwa tanggung jawab dalam pembentukan karakter di sekolah ini untuk ada beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa itu tidak hanya itu adalah tanggung jawab guru BK saja, melainkan itu guru mapel. Itu ya Bapak Ibu. Di sini saya ada sedikit ice breaking, di mana ice breaking ini menyangkut mengenai jurus pertama saya tadi, yaitu apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Bu Rizka akan membagikan kertas kecil, di mana itu Bapak Ibu Bapak Ibu saya minta untuk mengisi salah satu potensi yang ada di diri Bapak Ibu semuanya, salah satu saja. Di depan itu ada sebuah pohon potensi. Pohonnya sangat kering ya Bapak Ibu. Itu tidak ada daunnya, hanya sebuah batang dan rantingnya saja. Di situ terlihat sekali bahwa tidak subur ya Bapak Ibu.
dituliskan salah satu potensi yang Bapak Ibu kenali dalam diri Bapak Ibu. Dituliskan di kertas kecil. Oke. Itu ibaratkan warnanya hijau ya Bapak Ibu. Tadi saya beli kok dapatnya apa? Saya minta dapatnya kuning. Pak ini, Potensinya Pak adalah ini mudah bolpen menyerah. dong. Tulisan aja Bapak. Bolpen di sana. Potensi. Oke. Potensi yang Bapak Ibu miliki, yang jenengan kenali. Oh, saya itu punya potensi, yaitu pantang menyerah. Sanesa. Yang mungkin sudah ditulis di kertas kecil bisa untuk maju ke depan menempelkan di pohon yang kering itu. Ini Bu dosen mesti nomor pertama. Dosen, profesor. Biasanya disusul dengan Bu dosen. Ini saya tempelkan di rantingnya nggih. Nah, sabar. Kebalik. Rahasia. Bebas. Nanti itu dia sampai pohonnya itu banyak daunnya. Itu. Ini dia. Jujur tanpa filter. Di sini nggak apa-apa. Ya. Monggo yang belum Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang belum segera menempelkan. Di situ tadi pohonnya yang terlihat sangat kering sekarang terlihat subur ya. Potensi nih. Dalamnya bersuburan. Nanti kalau disapu Pak Warji ya hilang. Sekarang terlihat banyak daunnya dan terlihat subur. Di sini banyak potensi yang Bapak Ibu sudah kenali. Oh, ternyata saya itu mempunyai potensi, yaitu jujur tanpa filter. Nah, terus ada lagi, saya itu potensi saya adalah tegas. Terus diri saya ada semangat, berkembang, tidak mudah marah, ingin tahu, sikap tulus. Ada lagi yaitu potensinya adalah nekat. Nah, ini nekat. Apapun yang terjadi tetap saya maju. Nekat. Ada lagi yang jatuh. Sabar. Kurung buka nek iso. Gugur Bu. Nah niku mah sabar. Awalnya sabar, gandeng gugur berarti ra iso. Sudah sabar Pak Nanda. Nah, ini ada tenang. Ini ya Bapak Ibu, dari SPKN ini Bapak Ibu sudah mengenali potensi yang saya miliki itu apa toh? Semisal Bu Sofi, Bapak Ibu monggo ada yang mewakili lomba ini untuk ikut mewakili SMP Jogonalan. Bapak Ibu langsung saya gitu nggak Bu? Hai Bapak Ibu, sing iso, aku lah iso. Tahu diri saya. Kuwi tahu diri nggih, Pak. Yakin, kok nak Potensi ya. potensi
mesti kalah. Tahu diri kan. Jenengan di sini sudah mengenali potensi yang Bapak Ibu miliki semua. Di sini mengakui bahwa saya itu seperti ini. Jadi pohon ini ibaratkan kalau semisal ini pohon ini adalah SMP Jogonala, di atasnya itu adalah pohon-pohonnya itu apa, daun-daunnya itu adalah guru-gurunya yang sangat-sangat berpotensi positif ya Bapak Ibu tadi ya. Ini bagaimana dengan SMP Jogonala? Semakin jaya, semakin jaya. Jika kita mengenali potensi yang kita miliki dan kita berani untuk menunjukkan, jangan dikubur. Nih, selanjutnya Bapak Ibu terima kasih untuk ice breaking hari ini. Oh ya. Nanti kalau semisal saya kayak tadi diberi apa, biasanya diberi W, diberi O, beri W. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang diganti JOS. Jadi diberi apa? JOS. Coba diberi apa? Diberi O, beri S. Keren. JOS keren. Wah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu Jogonala. Selanjutnya, oke. Untuk jurusan 1 yaitu kenali potensi. Di sini saya ambil yaitu di Aku Pintar, yaitu di gaya belajar. Ini kemarin sudah saya implementasikan di kelas 9G. Kenapa saya ambil kelas 9G? Karena ada sesuatu. Tahu Bapak Ibu guru kelas 9 sesuatu. Ya, mesti hasilnya menarik gitu loh Pak. Di sini saya menyebarkan link di Aku Pintar, yaitu untuk gaya belajar. Kemarin saya kirimkan di grup kelas karena saya mempunyai grup kelas 9G. Nah, setelah saya bagikan, kemarin di situ ada Kartika ini, Bapak Ibu, di kelas G. Di situ sudah saya sebarkan link itu dan dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Selanjutnya Bu. Itu adalah contoh di mana dari pengerjaan tes gaya belajar itu cuma saya ambilkan 3. Nah, di situ ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar visual, dan sebelahnya kepotong ya, auditori. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semuanya, J. Selanjutnya, Bu. Dari kelas 9G berjumlah 31, itu sudah saya rekap hasilnya. Itu seperti itu dari absensi nomor 1 sampai 15 seperti itu hasilnya. Selanjutnya, Bu. Untuk sisanya nomor 16 sampai dengan 31 hasilnya seperti itu, dan saya rekap hasilnya adalah kemarin saya menjelaskannya. Akhirnya kalau minum jalan. Selanjutnya pun itu saya rekap hasil dari gaya belajar di kelas 9G. Itu visual 14 orang, auditori 2 orang, dan kinestetik adalah 15 orang. Jadi di kelas 9G itu lebih dominan dengan gaya belajar yang kinestetik, meskipun selisihnya hanya 1. Selanjutnya, Bu. Mengenal 3 gaya belajar. Di sini ada gaya belajar visual, lebih dominan dengan apa yang kita lihat. Itu yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau tulisan. Kedua, senang membaca dan mencatat. Selanjutnya adalah tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan lain sebagainya. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi kalau semisal saya belajar visual, kalau disuruh membayangkan bagaimana Dok caranya memasak nasi goreng, dia itu diam tapi dia membayangkan, oh mana loh, harus menyiapkan nasi putih, harus menyiapkan bumbunya, harus menyiapkan telurnya, dia membayangkan.
Beda dengan gaya belajar kinestetik dan gaya belajar auditori. Selanjutnya untuk gaya belajar auditori, lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan itu secara lisan. Kedua, sering berdiskusi, dikelompokkan dengan mapanya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Dikelola emosi, dikenali potensi, ada tugas kelompok. Nanti satu kelompok itu terdiri dari guru mapel yang sama. Nanti tolong untuk buatlah pembelajaran yang sesuai satu topik saja untuk peserta didik dengan model 3 gaya belajar. Jadi nanti semisal topiknya Pak Kris ya. Nanti kasihan Pak Kris hanya harus kayak gini kasihan. Nanti Pak Widya aja. Pak Widya contohnya materinya adalah seni lukis. Nah, seni lukis itu diterapkan dengan anak gaya belajar visual tuh. Pak Widya mau memberikan pembelajaran seperti apa? Nah, tentunya nanti akan beda pembelajaran yang diberikan kepada anak yang bergaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Diskusikan dengan teman mapel bagaimana nanti kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Nanti kita ambil acak ya Bu untuk presentasi di depan ya. Mapel saja Bapak Ibu. Sudah saatnya tampil Bapak Ibu. Tapi sebelum ditunjuk, barangkali ada yang bersedia. Seperti tadi, mungkin sudah masuk materi pelatihannya. Jadi kayak dicontohkan ketika Bu Sofi nanya, besok ada lomba ini yang ikut siapa, langsung ada, oh saya. Ini mapel apa yang mau maju? Yang anggotanya paling banyak. Hah? Informatika. Paling banyak. Coding. Buat Bu, kalau kamu mau cek itu. Ada yang mau maju duluan? Oh IPA, oke. Tepuk tangan untuk IPA. Dikasih J, kasih O, kasih S. Monggo untuk mapel IPA yang maju satu kelompok semuanya. Baik. Siapa yang jelas Bapak Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, kami dari Mapel IPA ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Widi. Kebetulan ini kami bersemangat karena sepertinya cocok dengan pas bab mapelnya gitu. Jadi coba kami jawab. Rancangannya rencana pembelajaran untuk gaya belajar visual. Jadi lebih banyak melihat siswanya. Yang pertama, kami memilih topik sistem peredaran darah IPA kelas 8. Untuk gaya belajar visual, siswa kami perlihatkan dengan video ilustrasi sistem peredaran darah. Jadi anak-anak lebih tertarik ketika tahu dengan video, bisa tahu tentang organ-organ dari sistem peredaran darah. Kemudian ditambah satu mapel lagi ya Bapak Ibu. Ya. Monggo sukarela Yes. untuk ini punya potensi Bapak Ibu tadi, sabar nek iso. Ustaz Dele rancangan ya.
wis muni nek iso. Selamat sore Bapak Ibu. Oh ya, maaf, pagi. Di PJOK ini sebenarnya dari ketiga gaya belajar yang ditampilkan itu hampir di semua babnya bisa kita akomodir dengan baik. Sebagai contoh misalnya di bab apa ya? Mikir sih. Atletik saja. Atletik misal di gerakan skakster misalnya ya. Satu ya, oh ya maaf. Lah, kok sing gaul lho, ora ngono. Apa? Cekpit. Jadi bahasa gaul ra mudeng. Jadi atletik gerakan tolak peluru atau lempar lembing atau lempar cakram apa lah. Intinya sama. Gaya belajar visual bisa kita berikan ke siswa dengan kita tampilkan tayangan videonya atau bahkan hanya sekedar anak itu melihat gerakan yang dicontohkan oleh gurunya itu juga sudah saya kira sudah termasuk loh ya. Wes, intinya sing visual sing didelok. Oke, maaf. Saya tidak mengintimidasi, hanya sedikit menekan saja. Untuk apa menang? Auditori itu dengan siswa mendengarkan arahan gerakan dari gurunya itu saya kira juga sudah bisa mengakomodir. Untuk kinestetik tentu saja dengan siswa yang melakukan gerakan yang sudah dicontohkan atau kita minta untuk melakukan, tentu saja itu sudah mengakomodir gaya belajar yang kinestetik. Nah, sedikit yang saya bingung itu sebenarnya di bab pergaulan bebas itu kinestetiknya tak ngobrol gitu, agak bingung gitu ya. Pergaulan bebas kinestetik tak ngobrol, tak praktek ngobrol gitu. Kalau pola makan sehat mungkin bisa anak-anak besok bawa kompor dan perlengkapan memasak, kita coba masak di sekolahan makan yang sehat, mungkin harus bisa. Begitu saja dari kami. Ini untuk PJOK. Diberi apa Bapak Ibu? Diberi apa Bapak Ibu? Just keren. Memang Bapak satu ini memang nggak mau kalau semisal diberi apa-apa. Ya Bapak Ibu, untuk jurus 1 tadi sudah kita praktekkan. Di situ ada beberapa gaya belajar yang tentunya nanti kalau di dalam kelas itu pasti ada anak-anak yang tidak sama. Pasti tidak sama. Mungkin anak itu kalau dalam pembelajaran kita anak itu auditori, kita kasih model dengan kinestetik, hasilnya ternyata lebih rendah ya. Ternyata memang anak itu dengan daya yang sangat tinggi, yaitu paling dominan adalah gaya belajar auditori. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan pembelajaran di dalam kelas, sebisa mungkin kita berikan sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Begitu. Terima kasih untuk jurus pertama. Kemarin kata Bu Sundari juga sebagai pendekar, Bapak Ibu lulus dari jurus 1 menjadi pendekar. Tepuk tangan. Untuk masuk jurus kedua. Jurus kedua itu adalah kelola emosi. Nah, Pak nambah lagi ini tadi. Emosi. Nah, ini kemarin saya implementasikan di kelas 9B. Nah, kelas B yang saya waleni karena memang setiap hari memang mengundang apa ya Bu? Ya, emosi ya. Di situ saya berikan
Saya kasih satu lembar kertas di mana anak bisa mengekspresikan emosi yang dirasakan di selembar kertas itu. Itu ada beberapa foto, itu memang kemarin di kelas B saja, akan tetapi itu banyak foto yang saya ambil di kelas lain juga. Tetapi yang saya datanya yang masuk di sini nanti kelas B. Di situ saya meminta anak, jika kalian nanti merasa kesal, itu kertasnya kalian, kalau semisal kalian itu senang, kalian mengusap kertas tersebut. Los. Tapi kalau kalian merasa kesal, kalian bisa meremas-remas kertas tersebut. Kalau kalian merasa marah, kalian bisa menyobek kertas tersebut. Kemarin ada anak yang tanya gini, Bu, kalau di atasnya marah, Bu? Terus saya, ya, itu anaknya memang sangat kritis ya, Bu. Kalau semisal kita marahnya tengah dewa, gimana, Bu? Ya wes di teman-teman disuap tidak. Nah, di sini kemarin saya praktekkan, di situ hampir 99% tiap kelas itu nggak ada yang kertas yang masih halus. Semuanya sudah diremet-remet kayak gini. Nah, selanjutnya Bu. Di sini saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum nanti saya menyampaikan hasil dari kelas yang kemarin saya masuki di kelas 9B. Apa toh itu Bu, Bapak Ibu, emosi? Ungkapan dari luapan dari perasaan. Ada lagi? Saya itu emosi dengan dia. Tiap ketemu dia saya emosi. Oh, ngangeni. Emosi itu apakah negatif Bapak Ibu? Adakah emosi positif? Saya tanya dulu yang poin 1. Apa itu emosi? Tadi ada yang menjawab luapan dari perasaan. Ada lagi? Bu Ririn, coba Bu Ririn. Emosi itu apa tuh Bu Ririn? Terus tadi yang lain. Ada lagi, kan biasanya Bu Ririn itu banyak banget. Ekspresi dari Pak Kris, respon dari Bu Umah. Emosi itu adalah suatu tindakan di mana itu terjadi karena kita mendapatkan suatu peristiwa. Kalau kita mendapatkan, kita muncul emosi nggak Bapak Ibu? Enggak ya, enggak. Terus salahkah kita emosi? Tidak. Kenapa? Ungkapan dipendem, biasanya nak Bu Sofi sampai tadi dipendem. Terus lama-lama beli es kopi. Merah-merah. Berarti itu sudah mengekspresikan loh Pak, merah-merah tadi. Kalau dia diem. Salahkah kita emosi? Tidak, tentunya tidak Bapak Ibu. Emosi itu sangat wajar dimiliki oleh setiap manusia. Wajar, emosi wajar. Ketika kita mendapatkan di notifikasi di HP flunting gitu. Emosi apa Bapak Ibu? Senang. Senang gitu. Apa macam-macam emosi itu? Positif dan negatif. Ada lagi? Emosi jiwa. Emosi jiwa ini maksudnya gimana toh Pak? Emosi jiwa itu maksudnya gimana? Saya baru dengar sekali nih loh, emosi jiwa. Hanya Pak Kris, emosi jiwa, emosi positif dan emosi negatif. Ada lagi mungkin emosi apa? Cinta dan benci. Cinta, benci, ada ya. Macam-macam emosi itu tidak hanya emosi negatif saja Bapak Ibu. Emosi itu macam-macam. Yang pertama adalah bahagia. Mungkin ada emosi sedih.
Emosi apa lagi? Takut. Wah, kemarin saya berikan sebuah contoh gini. Ini anak-anak, semisal ada si anak A itu pulang dari sholat, ternyata dia melewati kebun. Di situ nggak ada lampunya, cuma ada di depannya ada lampu apa itu namanya bun? Nggak terang gitu. Nah, ada temannya yang usil. Nah, dilemparlah dia sebuah guling dibentuk oleh pocong kail. Nah, dia pulang dewean sepi, dicari guling tadi. Dia lari terbirit-birit, masuklah dia di apa tadi itu namanya? Parit. Joganan itu namanya apa tahu Bapak Ibu? Parit. Nah, itulah masuk itu ya Bapak Ibu. Dia masuk situ karena dia merasa emosinya itu dia apa Bapak Ibu? Lari ketakutan. Setelah dia masuk ke parit ya, masuk tadi, dia melihat temannya cengisan di belakangnya. Ternyata aku dikerjain. Nah, ternyata bukan potongan yang benar-benar, tetapi dia dicari guling tadi sama temannya. Di dalam parit, emosi dia berubah nggak Bapak Ibu? Berubah jadi apa? Jadi marah. Ternyata kamu toh. Nah, jadi emosi itu selalu bisa berubah dimanapun kita berada dan dalam peristiwa yang kita terima. Lagi Bapak Ibu, tugasnya nanti juga permapel saja. Tugasnya adalah buatlah asesmen awal sebelum pembelajaran yang dapat mengetahui emosi siswa sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Jadi jenengan biar tahu emosi siswa yang jenengan ajar itu bagaimana. Apakah pas waktu jenengan ajar itu saya pengen tahu delala di dalam kelas itu ada anak yang sedih, ada berapa? Bagaimana asesmen awal panjenengan semuanya? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nanti kita tunjuk dua mapel lagi untuk presentasi di depan. Kira-kira mapel apa ya? Mapel saya ambil mapel bahasa Indonesia. Ya, kita ini guru bahasa Indonesia-nya banyak sekali kok. Mudah-mudahan. Ya. Monggo untuk perwakilan atau semuanya untuk masuk ke depan. Monggo Bu Ririn dan teman-teman. Bu Titik. Ya, ini saya mewakili rumpun bahasa karena saya tadi diskusinya dengan bahasa Jawa. Tidak apa-apa nggih. Yang pertama, asesmen yang diberikan kepada siswa yaitu menanyakan perasaan siswa saat itu. Nah, menanyakan perasaan siswa itu bisa melalui meminta siswa menggambar emoji atau kalau misal memungkinkan pakai Google Form juga bisa. Nanti ada pilihan emoji, siswa diminta untuk memilih emosinya seperti apa. Nah, setelah diketahui perasaannya, apa yang bisa juga ditanyakan jika memungkinkan, apa yang melatar belakangi perasaan tersebut. Jadi penyebabnya itu apa. Kemudian cara yang dilakukan untuk mengelola emosi siswa supaya pembelajaran tetap efektif itu melakukan ice breaking. Ice breaking itu dilakukan dengan tujuan paling tidak bisa meredakan, menetralkan emosi-emosi siswa tersebut. Seperti itu. Jadi nanti melalui ice breaking diharapkan siswa sudah netral kembali, siap belajar. Terima kasih. Bahasa Indonesia. Untuk rumpun bahasa Indonesia mau menunjuk untuk mapel apa?
paham Pak. Kita tampilkan. Jangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bapak Ibu, jawaban yang dari pendidikan Pancasila susun atau jawab itu tidak jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kita memberikan link aplikasi melalui quizzes atau web browser itu dengan mengirimkan emot perasaan saat itu yang dirasakan. Kalau seneng ya nanti anak memilih emot senang. Kalau lagi hampa, misal ya kan ada emot diem aja kayak gitu. Atau sedang marah nanti ada yang keluar semutnya kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana sih keadaan siswa saat itu, apakah lebih banyak yang happy, sedih, seneng, galau, atau bimbang kayak gitu. Nah dari situ baru kita menyusun strategi. Nah semisalkan ini ternyata di kelas itu banyak anak yang tidak semangat karena pelajaran PPKN kan terkenal menghafal, bikin boring, membahas masa lalu. Nah, yang pertama kita lakukan itu yaitu melakukan ice breaking terlebih dahulu dengan tebak gambar yang sebelumnya pernah dicontohkan oleh Bapak Ibu guru di depan. Dari situ mungkin bisa menggugah semangat siswa yang tadinya ngelamun jadi penasaran, wih gambar apa ya? Apa ya? Nah, hal-hal kecil seperti itu ternyata malah membuat anak itu merasa diperhatikan atau semangat anak kembali. Selain itu menggunakan pembelajaran dari berbagai macam game. Kalau saya itu di kelas 7 sering saya gunakan game. Salah satunya itu menyusun kartu kuantet. Mungkin ada yang pernah dengar menyusun kartu kuantet. Jadi nanti diberikan kartu kecil-kecil, anak itu kartunya disebar, kemudian anak disuruh mencarikan kelompok, menggabungkan pertanyaan itu di jawaban temennya. Sampai jadi di dalam satu kartu itu ada 4 pertanyaan. Semisal macam-macam norma itu ada 4, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nanti anak tersebut disuruh mencari norma agama ini siapa ya? Nah kemudian norma agama itu artinya siapa, mencari lagi. Nah itu membuat suasana jadi semangat. Jadi tidak harus kita yang ceramah terus atau menjelaskan terus, jadi anak itu tahu. Dari itu anak otomatis baca, iya enggak tuh norma agama itu artinya ini, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk mapel PKN. Semuanya luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk guru-guru SMP Jogonalan 1. Ini slide terakhir nih Bapak Ibu Guru. Jadi ini adalah tugas dari jurus 2 yaitu kelola emosi. Jadi tadi kita belajar 2 jurus. Yang pertama adalah jurus kenali potensi, yang kedua adalah jurus mengelola emosi. Berarti Bapak Ibu sudah selesai dalam jurus kedua. Untuk waktunya juga sangat pas nih, kurang 5 menit. Ini pas ke yo. Pas nih. Untuk kegiatan hari ini mungkin kita sudahi Bapak Ibu Guru. Terima kasih semuanya, sudah aktif semuanya, hebat semuanya, sudah mengikuti dengan baik. Jika ada salah dari saya secara pribadi, saya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.